kita akan mulai. Nah, kawan-kawan semua ini, mohon maaf belum terbagi. Oke, mari kita ulang sebentar. Nah, tinggal sama kawan-kawan ya, buka Figma, figma.com. Nah, kalau misalnya kawan-kawan tadi sudah login, kawan-kawan akan langsung ini ya, langsung masuk ke akun kawan-kawan, baru tinggal pencet New Design File. Nah, di sini kita akan mulai. Nah, kawan-kawan, kalau tidak salah di presensi pelatihannya ada ini ya, ada untuk memasukkan link projectnya. Nah, ini kawan-kawan silakan buat file baru, seperti yang tadi saya tunjukkan, baru linknya silakan diupload ke presensinya. Ya, nanti biar kita bisa melihat bersama bagaimana progres kawan-kawan untuk aplikasi, untuk membuat mockup aplikasi kali ini. Silakannya ditunggu mungkin 10 menit atau 5 menit. Untuk gimana kawan-kawan yang lain, apakah ada kesusahan gitu untuk mengcopy paste linknya? Kalau misalnya kawan-kawan malas gitu copy paste link di atas ya, kan di atasnya ini ada link ya. Kalian kan bisa aja pencet share ini, baru tinggal copy link, sama saja nanti linknya di copy. Baru kawan-kawan tinggal copy paste ke presensinya. Oke, sudah dilihat ada beberapa kawan-kawan yang mengumpulkan ya. Jadi silakan dibuat file Figma-nya, nanti filenya silakan di link filenya silakan dikumpulkan untuk presensi. Oke, kita lanjut ya. Nah, kawan-kawan, ini kan layar blank nih. Kawan-kawan juga pasti layarnya juga blank ya, kosong, nggak ada apa-apa. Nah, kawan-kawan yang pertama kali kawan-kawan ketahui adalah ini. Kita ganti dulu namanya. Namanya jangan untitled. Jadi kawan-kawan silakan klik ya tadi ini. Ada drafts, ada untitled. Kawan-kawan ganti namanya untitled. Mungkin bisa dibuat namanya Brenzy. Kalau saya mungkin kasih nama Brenzy ya. Kawan-kawan terserah aja mau kasih nama apa, silahkan. Atau mau mengikuti format yang sama juga tidak apa-apa. Nah, jadi namanya berubah ya, biar gampang. Nah, kawan-kawan, jadi kalau kawan-kawan yang sudah pernah mencoba desain, kawan-kawan tahu bahwa untuk memulai suatu desain kita biasa butuh kanvas kosong. Kalau misalnya di Corel Draw kita buat sebuah paper baru atau sebuah file baru, kita bisa ditanyai untuk kanvasnya mau ukurannya berapa, A4, A3, A2, A1. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi karena kita berfokus pada aplikasi di sini, kita nggak bakal memakai ukuran A4, A3, A2, A1. Nggak bakal ada web yang ukurannya kertas A4 atau A3. Terlalu gede layar laptopnya itu. Jadi, biasanya
frame-nya itu diukur berdasarkan hardware. Jadi kawan-kawan kalau misalnya mungkin pakai HP Android, mungkin lebih kecil lah ukurannya daripada layarnya iPhone. Ataupun kawan-kawan biasanya memakai tablet, pasti lebih besar layarnya daripada HP-HP biasa, gitu ya. Nah, bagaimana caranya untuk kita membuat kanvas yang kita ini? Caranya gampang. Di sini ada tombol, di sini ada fitur nih namanya Region Tools. Nah, di sini kawan-kawan bisa ngeliat ada namanya frame. Tinggal klik saja. Nah, nanti di sini tersedia frame yang ingin kita pakai. Dari iPhone ada, Android ada, tablet ada, desktop juga ada, presentation, untuk watch, bahkan untuk watch pun juga ada ya. Nah, jadi karena kita anggap kita adalah orang kaya ya. Jadi kita akan pakai iPhone 11 Pro Max. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini namanya ya kanvas bagi Figma ya. Nah, jadi apapun nanti yang mau kawan-kawan lakukan, harus dilakukan kan di atas frame ini. Soalnya nanti kalau misalnya kawan-kawan bikin kayak objek kayak kotak atau lingkaran atau apapun itu, tapi tidak di atas frame, maka objeknya itu nggak bakal kelihatan. Sama ya? Sip. Oke. Nah, jadi mari kita awali dulu, kita akan mengenalkan dulu bagian dari yang kiri ini. Jadi kalau kawan-kawan tukang desain pasti udah tahu bahwa ya kalau tulisannya layers, pasti ini tuh akan menampilkan layers atau bagian-bagian dari desain kalian. Jadi nanti semua list dari nama objek tuh ada di sebelah sini, ada di sebelah kiri ini. Dan nanti semuanya itu akan disusun sesuai tumpukan. Jadi misalnya yang akan kelihatan paling atas nanti ditumpuk paling atas, dan yang mungkin background akan ditumpuk di paling bawah. Oke ya. Nah, kemudian kalau kawan-kawan mau mulai membuat objek, kawan-kawan bisa menggunakan ini. Nah, namanya Shape Tools. Di Shape Tools ini ada berbagai objek ya, dari rectangle, line, arrow, ellipse, polygon, star, ataupun kita mau masukkan gambar. Misal kita mau membuat ini, membuat kotak. Anggap saja kita buat kotak. Tinggal ya, geser, tarik. Ya, oke. Nah, kalau kawan-kawan perhatikan ya, kotaknya ini kan sepertinya sama aja kayak yang CorelDRAW ataupun Adobe kan, kayaknya nggak ada beda. Tapi karena Figma ini bertujuan untuk sebagai mockup aplikasi, maka kita bisa melihat coding di baliknya. Caranya gimana? Kawan-kawan bisa lihat nih, ada tulisan inspect. Nah, kawan-kawan dapat melihat codingan komputer di balik gambar kotak ini. Tersedia untuk Android, kalau kawan-kawan mau pemrograman Android, ataupun kalau pemrograman web pakai CSS. Jadi codingannya tersedia. Oke ya. Nah, sekarang mari kita pindah ke layar kanan. Jadi di layar kanan ini ada beberapa pengaturan di bagian atas ini ya. Ini kalau kawan-kawan ini saya pun udah familiar banget ya ini. Membuat dia ke tengah, membuat dia rata kiri, membuat dia rata kanan, ya kan? Ini membuat dia rata vertikal, ya, dan sebagainya. Dan ini pun juga untuk tukang geser ya. Ini geser kanan, geser kiri, ya sama aja. Tidak ada perbedaan. Nah, cuma di sini uniknya dari Figma adalah kawan-kawan itu bukan hanya bisa memasukkan angka kayak gini, ya. Kawan-kawan juga bisa memasukkan operasi matematika. Saya juga bingung fungsinya buat apa, tapi kawan-kawan bisa misal 90 kali 2, 180. Atau kawan-kawan mau ininya 359-nya ditambah atau dikurang 50. Itu juga bakal terhitung otomatis ya. Nah kawan-kawan kalau misalnya kawan-kawan lihat di sini kan, ini kayaknya ini ya, ujungnya lancip banget ya. Nih, seperti terlihat di sini kan ujungnya lancip nih. Nah, kawan-kawan tuh bisa mengubahnya untuk menjadi ujung yang tumpul. Caranya pakai ini. Ini round corner. Dan kawan-kawan bisa lihat. Nah, berubah kan? Nah, atau kalau kawan-kawan mau muter objeknya, bisa aja pakai ini. Puter aja. Nah, sip ya? Nah, kawan-kawan, untuk round corner sendiri, kalau kawan-kawan misalnya agak nggak suka pakai ini, kalau kawan-kawan bisa nih, pakai yang ini. Titik ini, kawan-kawan gerakan ke tengah, nanti dia akan terhitung sendiri. Oke ya?
Nah, oh ya, saya lupa ya. Kalau kawan-kawan mau misalnya nge-zoom in atau nge-zoom out, kawan-kawan pencet kontrol, baru scroll mouse-nya. Jadi scroll mouse kawan-kawan sambil pencet kontrol itu nanti akan ter-zoom in atau ter-zoom out sendiri. Atau kawan-kawan bisa aja pencet Z. Baru tinggal klik. Sama aja ya. Oke. Kalau misalkan kawan-kawan mau gerak ke kiri atau ke kanan, pencet shift. Nanti mouse-nya juga dimaju mundurkan. Kalau misalnya nanti kawan-kawan majukan scroll mouse-nya itu ke kanan, scroll mouse-nya maju, nanti dia bakal gerak ke kanan. Kalau scroll mouse-nya ke bawah, nanti dia akan gerak ke kiri. Kalau misalnya kita nggak pencet shift, ya dia bakal gerak ke atas atau ke bawah seperti biasa. Oke ya? Nah kawan-kawan, pengen nanya nih, apa kesusahan bagi seorang desainer selain menentukan ide? Ada yang tahu? Apa kesusahan seorang desainer selain menentukan ide? Biasanya ini orang desainer pasti tahu banget ini. Halangannya. Mungkin dari Dalianti. Dalianti, apa kesusahan seorang desainer selain mencari ide? Ada kesusahan lainnya? Wah, sebenarnya Daliantinya menghilang ya. Ya udah kalau gitu mungkin bisa dari Elbara. Hadir. Menurut Elbara gimana? Kalau apa ya kesusahan selain desain paling device mungkin ya. Device. Betul. Tidak salah. Mempercantik tampilan, nanti kecocokan. Oh, mantap. Mengimplementasikan desain dan pikiran. Oke, ke aplikasi. Oke. Benar semua. Oke, memang selain ide, device juga menjadi bermasalah dan menunjukkan kecocokan dengan tema juga masalah. Tapi dalam pembuatan yang sering kali kita hadapi sebagai desainer itu adalah icon. Ya kan? Kalau misalnya ada icon Instagram atau icon Facebook, mau nggak mau kita sebagai desainer harus nyari dulu di internet baru dimasukkan. Kalau misalnya kita mau buat, anggap poster yang banyak icon, kita mau buat icon sebagai latar belakang background, susahnya bukan main kan? Kita harus download, ngebulk icon, baru nanti kita ekstrak, baru nanti kita pindahkan lagi. Nah, inilah keuntungan dari menggunakan Figma yang tipikalnya adalah web based. Dia online. Jadi kita sudah ada dikasih istimewa dikit lah untuk masalah icon ini. Caranya adalah di Figma terdapat namanya plugin. Saya yakin kalian semua sudah tahu plugin ya. Nah, di plugin ini ada plugin yang bisa kita gunakan untuk icon, namanya Iconify. Kalau kawan-kawan mau mengaksesnya, kawan-kawan bisa browse plugin in community. Baru cek plugin di sini. Oh, mohon maaf, baru ini ya. Nah, kawan-kawan kan nanti explore, baru ada plugin. Nah, baru nanti kawan-kawan di sini lihat ada Unsplash, ada Iconify, ada material design icon. Nanti kawan-kawan kalau mau tinggal pencet install aja. Install, biar nanti terinstall sendiri. Dan itu ketika sudah diinstalasi, kawan-kawan dapat melihat langsung, kembali lagi ke file awalnya, itu sudah bakal langsung ada. Jadi gampang kan? Nah, itu ya. Nah, kalau kawan-kawan ingat ya, desain kita tadi awalnya kan ada ini ya, ada... Wow, mohon maaf. Nah, kalau kawan-kawan ingat di desain awal kita tadi kan ada icon bumi ini ya. Icon bumi. Nah, ini bisa kita cari di sini, menggunakan plugin kita tadi yaitu Iconify. Saya misalkan pengen nyari yang sama ya. Namanya Earth. Nah, kawan-kawan bisa lihat ada banyak icon yang tersedia. Ya, saya akan pakai yang mungkin yang ada Indonesianya dikit lah, nggak apa-apa lah. Nah, kawan-kawan kalau geser, masukkan, nanti akan masuk ke sini. Dan akan otomatis langsung masuk ke dalam layers-nya. Nah, ini, kawan-kawan ini agak hati-hati ya. Ini saya ingatkan untuk hati-hati. Soalnya kalau misalnya kawan-kawan langsung tarik aja kayak gini, biasanya tuh dimensinya bakal berubah. Anak desain pasti tahu kalau kayak gini, jalan keluarnya adalah mencet shift. Supaya nanti desainnya nggak berubah. Oke, jadi nanti dimensinya itu nggak berubah ya. Nah, ini kita hapus dulu. Oke. Nah, kawan-kawan, tadi kan kita tahu ya, untuk tool untuk menempatkan ini rata tengah. Pakai ini aja. Tekrek, rata tengah ini sudah.
Atau kalau kawan-kawan misalnya mau, karena ini cuma satu objek ya, jadi gampang. Kawan-kawan tinggal geser aja, geser biasa, nanti akan ada garis bantu dari Figma. Ini garis bantunya nih, warna oranye, ini merupakan garis bantu dari Figma itu sendiri. Ya, sama seperti kawan-kawan kalau mau desain PowerPoint ya. Nah, ini salah. Oke ya, sip. Nah, kawan-kawan kalau misalnya mau ngubah warnanya pun bisa. Kawan-kawan bisa ngubah warna sesuai keinginan. Nah, dan seringkali sebagai seorang seorang desainer pasti menemukan saat dimana susah banget menemukan warna yang cocok kan. Ya itu seringkali pasti kan kalau ini kayaknya nggak cocok, atau bagi kita ini udah cocok tapi pas ditanya ke orang atau diajukan ternyata harus direvisi, warnanya kurang cocok. Dan ya, kawan-kawan bisa saja coba aja tinggal mencari misalnya kayak kalau saya mau cari cool color palette. Nah, nanti akan disediakan warna-warna yang sekiranya cocok jika ditaruh bersama-sama. Seperti ya warna ini, atau warna ini, atau warna ini, atau warna ini. Ini sudah bisa dibilang ya insya Allah cocok bersama warna-warnanya. Kawan-kawan bisa mencoba aja untuk menggunakan warna-warna lain. Ya, mungkin kalau saya suka warna hot cool color palette. Nah, biasanya ada muncul kode hex-nya. Kode hex-nya, ya kita sebagai desainer tahu kita susah menghafal untuk kode hex ini, tinggal copy paste aja. Jadi kan bisa copy paste kodenya. Oh ya, mohon maaf tidak ya. Ya ini ya, kan seperti yang kita ketahui nih ada kode hex. Ya, kita kan agak susah hafal ya. Copy paste aja. Baru silahkan kawan-kawan pindahkan dan copy pastekan langsung ke sini. Baru enter. Nanti warnanya akan ikut berubah. Oke. Saya ingin melihat dulu untuk kawan-kawan yang lain di link project Figma-nya apakah ada kendala ini. Kita lihat beberapa. Oke, sepertinya dari Mas Elbara bisa ya? Aman ya? Oke, aman-aman. Aman-aman. Kita lihat lagi dari ini siapa yang ini. Copy paste, kita cek lagi. Oh, filenya not found. Wah, siapa ini? Kayaknya filenya antara hilang atau terhapus nih. Oke, kita cari lagi yang lain. Kita ambil yang ini. Oh, filenya pada not found semua atau gimana ini? Coba yang ini. Oh ya. Oke, bisa ya ini ya. Nandi. Oke, Nandi bisa ya. Sip, nggak ada masalah. Oke, kalau gitu sekarang kita sudah ada bikin logonya ya. Ini anggap aja sebagai ikonnya itu sebagai logo. Sekarang kita mau buat lagi untuk tulisannya. Gampang, nambahkan teks tinggal pencet yang ini T atau shortcutnya itu keyboard T. Tinggal ketik aja. Tadi kita mau namakan Geo Library. Nah, ini kan row kecil ya hurufnya ya. Bisa kita besarkan. Ini kita coba 72. Dan ini kita tengahkan. Oke, baru jangan lupa kita tengahkan juga di frame-nya. Oh, apakah itu ada pertanyaan? Share screen-nya masih di yang punya Fernandi, Kang. Oh, oh sorry. Wah, oke. Ini sepertinya saya ganti share screen-nya jadi share screen satu ininya. Bentar ya.
Oke. Nah, kita ulangi lagi ya kalau gitu ya. Nah, kalau kawan-kawan mau nambahkan teks, bisa ini pencet T atau klik T-nya, ya. Baru nanti tinggal tulis saja yang kawan-kawan mau. Dan kita mau buat namanya aplikasinya GeoLibrary. Oke. Nah, ini ada yang kesusahan tidak di sini? Atau sebentar saya cek terlebih dahulu. Mungkin ada yang ini ya. Sebenarnya tadi ada yang kesusahan ya untuk ini. Beberapa pertanyaan di chat, mohon maaf ya. Oke. Wah. Ampun. Kita nggak bisa ya sepertinya kalau misalnya dibuka di situ ya. Oke, saya baca aja. Mungkin dari chatnya tadi ada yang nanya kalau nggak salah. Link plugin tadi di mana? Di link plugin tadi di sini, Gun. Sudah ketemu kan, Gun? Ini di browse plugin in community. Tinggal itu mah Kang yang itu nak sebelum dikonfig ada apa? Install. install. Di mana tah? Bisa di plugin community ya kan, dibuka, baru di plugin. Baru nah di sini install. Nanti tinggal install, pasti langsung masuk sendiri. Kalau sudah, tutup aja. Siap. Oke, sip ya. Ada yang punya kendala lagi nih? Aman ya semuanya berarti ya? Oke, coba Ada kita yang lihat. ketinggalan di awal, Kang. Mungkin bisa ditunjukin lagi tadi buat nunjukin ininya, template-nya. Oh, ada yang ketinggalan di awal ya? Nah, ini Ya, template kita itu ini. Ini kan? Nah, ini jadi yang akan kita buat pada hari ini. GeoLibrary ini, pustaka geografi. Jadi ada fungsi, kita bisa ngeliat ini tombol menu, klik, baru nanti akan muncul home, koleksi, about, baru kita tutup. Nah, gampang kan? Ini aja yang akan kita buat hari ini. Oke. Jangan lupa ya untuk merename ini filenya. Nanti kalau misalnya untitled biasanya jelek atau dan tidak tersimpan dengan baik ya. Oke. Nah, sekarang kan kita sudah lihat nih, kita sudah ada logo, sudah ada huruf, udah ada title. Cuma ya jujur-jujuran. Jelek ini title-nya pakai ini kan fontnya kan. Nah, ini kan bisa nyari fontnya. Ini sudah disediakan. Mungkin ini agak beda ya waktu pertama kali kawan-kawan ini mungkin agak lebih sedikit soalnya ini saya sudah ada memasukkan font komputer saya ke dalam Figma. Nanti di minggu depan kalau kawan-kawan masih tertarik dengan Figma ini akan diajarkan untuk memasukkan font dari komputer ke Figma. Jadi biar kawan-kawan itu bisa menggunakan font yang kawan-kawan telah install di komputer untuk digunakan ke Figma. Nah, mungkin untuk kali ini saya mau gunakan font 17 Agustusan. Ada yang tahu namanya apa? Jenis fontnya? Ya, udah ada yang tahu ya? Ya, jadi font 17 Agustus itu namanya font Lexen. Ya, agak keren juga ini fontnya ya. Oke. Nah, ini kan mungkin agak kurang pas ya, jadi saya pindahkan aja nih. Kita pindahkan agak ke bawah sini. Oke, sip ya. Nah, kalau kemudian di sini kan seperti kawan-kawan lihat ada lagi tulisan pustaka geografi subheading-nya. Bisa juga kita buat tinggal kalau kawan-kawan mau duplikat di sini ya kan tinggal klik alt ya, alt. Baru kawan-kawan geser tinggal geser nanti akan terduplikat sendiri. Kalau sudah terduplikat gampang. Pustaka geografi. Baru kita kecilkan mungkin 24. Nah, mungkin cocoknya 24 ya.
Oke. Nah, kemudian apalagi yang kurang? Sekarang kita akan membuat tombol cari buku. Gimana cara buat tombol? Gampang. Pertama, kita buat dulu rectangle-nya, kita buat kotaknya dulu. Ini terserah kawan-kawan ya mau berapa ukurannya. Kalau menurut kawan-kawan cocok, ya silakan cocok gitu. Nah, kalau saya mungkin segini udah cocok lah ya. Kita agak sedikit ke bawah kan untuk memastikan tengah. Nah, kawan-kawan, untuk round corner tadi kita bisa gunakan ini ya. Kita roundkan cornernya. Karena kan ya nggak ada lah ya, kita nggak pernah lihat tombol kayak gini ya. Pasti kita tuh lihat tombol biasanya pojokannya itu agak dibulatkan kayak gini kan. Nah, baru warnanya saya akan ikuti warna ini aja. Kawan-kawan terserah aja mau ambil warnanya apa, silahkan. Cuma saya akan ikuti warna ini biar sama aja warnanya. Mulai terlihat ya, mulai kelihatan bagus ya. Dan sama ini tinggal di copy paste aja. Pakai Alt, kita duplicate, kita geser. Baru kita tulis cari buku. Baru kita pindahkan. Nah, biasanya ini tuh bakal ketutupan ya. Kalau kawan-kawan ketutupan gini, santai, tenang aja. Seperti yang kita tadi dijabarkan di awal, kita dapat menyusunnya melalui layar kiri yang sebelah sini. Nih, cari buku, kita ataskan. Cekrek, muncul. Baru ini kita tengahkan. Oke, sip, mantap. Dan kita ubah warnanya putih ya, biar agak sedikit cocok ya. Oke, sudah ya? Sip. Apalagi yang kurang? Ada satu lagi kawan-kawan. Ini icon menu. Gimana caranya? Gampang. Itu ya, kita sudah tahu ya kalau icon tinggal buka plugin. Iconify. Baru kita cari icon menu. Menu. Nah, akan muncul ya. Tinggal geser. Nah, sip. Gedenya. Kita kecilkan. Santuy. Kecil. Why, kecil lagi. Wah, seperti yang ini terlalu agak panjang sedikit. Cari yang lain. Kita cari lagi yang lain. Apakah ada yang cocok laginya? Iconify. Mungkin ini cocok. Geser. Boom. Oh, pas. Langsung kecil. Oke, kita akan letakkan mungkin agak ini ya. Oh ya, ini kawan-kawan mungkin ada sedikit masukan. Kalau misalnya ngedesain buat aplikasi, kawan-kawan pasti akan bukan jarang sih, malah nggak pernah ngeliat icon menu itu ditaruh pas-pasan di pojok gini. Pasti nggak pernah. Pasti nggak pernah kan? Nah, ini salah satu, nanti kawan-kawan kalau misalnya lebih lanjut untuk belajar desain ini, ada namanya itu aturan desain atau desain ini ya, anjuran desain lah. Kalau misalnya kawan-kawan mau mendesain sesuatu, dikasih padding. Padding itu semacam jarak. Jadi kita kasih jarak, dia menjauh dulu dari batasnya ini ya. Ya, sekitar seginilah. Ini kita agak gedekan sedikit. Atau sudah? Oh, gede, lebih dikit lebih bagus ya. Tinggal pencet shift, gedekan. Oke, mungkin segitu. Nah, sudah. Warnanya kita ubah juga biar sama. Tinggal Ctrl C, Ctrl V. Selesai. Oh, jelek ternyata. 0, 0, 0, 0. Kita balikin lagi ke hitam ya. 0, 0, 0, 0. Nah, jelek ternyata. Oke, kalau sudah, sekarang untuk halaman keduanya. Sekarang kita bisa lihat, ini ada halaman keduanya, di mana ada tulisan home, koleksi, about, dan tanda silang. Lebih gampang dan lebih sederhana. Ya. Sekarang kita tinggal, gimana kalau cara mau buat? Pertama kita pasang frame-nya lagi, dan kita orang kaya, jadi kita beli iPhone lagi. Ya, kalau sudah, tinggal kita buat lagi. Pertama, apa yang kita butuhkan? Kita butuh tulisan tadi ya. Kita butuh home dan sebagainya. Dan bagaimana cara yang paling mudah? Duplicate, geser. Oke, ada home. Home-nya kita kecilkan.
Jangan 72 terlalu besar mungkin 36. Oke, 36 cukup. Home. Baru tinggal duplikat lagi. Koleksi. Baru kita duplikat lagi. About. Tentang aplikasinya. Oke. Selain itu juga kalau kawan-kawan lihat tadi itu ada semacam garis bawah ini ya. Garis bawah untuk menunjukkan bahwa kita ada di home, kita ada lagi di posisi home. Nah, untuk itu gampang, tinggal dibuka di sini ada tulisan line. Kita tarik garis. Mungkin gini. Ya, segitu cukup lah. Oh, agak mereng tapi garisnya bagi dikit. Kontrol. Oke. Nah, oke. Sip. Baru, kan ini garisnya tipis banget ya. Kita tebali yuk. Jadi stroke-nya jangan 1 lah. Coba kita 2. Lumayan. 3. Oke. Oke, 3. Dan ini kita samakan warnanya. Biar semodel. Ctrl C, Ctrl V, Enter. Dah selesai. Oke, kemudian kita akan masukkan lagi icon yang lain. Tadi huruf X ya. Itu namanya ikonnya itu icon out. Tinggal masukkan iconify lagi. Baru kita tulis close atau out. Kayaknya sama saja. Kita coba cari close dulu. Oke, close. Masuk. Sudah. Nah, baru kita taruh sini. Nah, ini kan takutnya jaraknya ini ya. Apa kayak X dan Y-nya tuh nggak sama posisinya ya. Jadi kita cek dulu. Ini di mana X-nya? 348. Ini 348. Ini 378. Jadi ini kita Ctrl C, ini kita Ctrl V. Baru ini yang 17, kita Ctrl C, ini kita Ctrl V. Baru ini kita besarkan. Oke, sip. Kalau kawan-kawan mengikuti dari awal mungkin sudah bakal jadi kayak gini. Ini mungkin agak tebal sedikit lagi ya. Kayaknya 3 terlalu kecil. 4. Oke, kawan-kawan mungkin bakal sudah jadi kayak gini. Coba kita lihat dari project kawan-kawan. Kita ambil nomor ini 4. Apakah ada halangan? Grab. Oh, sepertinya ini belum masuk ke halaman kedua, mungkin dari Isma ya. Ini Isma. Oke, lanjutkan. Kita lihat lagi dari 6, coba 6. Dari 6, dari Inka. Oke, sip. Oke, sip ya, udah masuk halaman kedua dan halaman satunya bisa dibilang ini ya. Udah ada semua ini untuk tulisan dan sebagainya. Tinggal dirapikan lagi. Kita lihat lagi di nomor 8. Oh, filenya not found. Wah, ini yang not found ini ternyata. Oke, nomor 10. Cek nomor 10. Oh, filenya not found juga. Cek nomor berapa ini? 11. Akmal, punten, boleh minta tolong kirimin Google Form-nya lagi nggak? Tadi soalnya telat joinnya. Oh, ini Mangga dari Stepan, silakan dikirim. Oh, iya, Stepan. Oke, ini dari Wildan Zidan Ramadan. Oke. Sip. Ini sepertinya baru mulai Mas Wildannya. Ya. Semangat Mas Wildan. Oh ya, ngomong-ngomong ini di-record. Takut nanti kawan-kawan nggak ketangkap ilmunya ya, agak telat ya. Oke, kawan-kawan, jadi begini aja untuk hari ini ya. Jika dilihat tadi sudah ada yang berprogres, sudah alhamdulillah udah baik ya. Dan sudah ada tadi yang udah bisa bikin kedua, sudah ada yang tadi bisa ya, ini sudah ada yang buat mencoba-coba. Nah, ini kawan-kawan silakan. Ini kan masih basic banget ya, basic banget. Kita kan belum membuat kayak semacam kayak gini nih.
Ini kan sudah pakai fitur lebih advance, jadi bukan hanya ini, kita juga bisa nge-scroll ke kanan, ke kiri, kita juga bisa nge-scroll ke bawah. Kita juga bisa ya tadi yang memanfaatkan kayak membuat objek kamera ini ya. Ini nanti akan kita pelajari lagi lebih lanjut. Mungkin nanti ya dalam 2 minggu atau 3 minggu, kawan-kawan kan tadi hanya buat ini nih, hanya buat kayak satu halaman utama sama satu ini. Nanti di akhir dari perjalanan kita akan membuat sebuah full UI UX yang tentang GeoLibrary ini. Jadi nanti home, koleksi, dan about itu sudah ada halaman-halaman yang akan kita buat bersama, gitu ya. Nah, sedikit hadiah perpisahan untuk sore ini. Jadi kawan-kawan, ini nanti ada sedikit ujangan untuk yang dari pemilihan yang konten kreasi ya. Yang konten kreasi diminta tolong untuk membuat yang about. Jadi buat halaman about ini, kalau kawan-kawan kan pasti pernah lihat ya, pasti pernah lihat tentang halaman tentang aplikasinya kan. Yaitu silakan dibuat sesuai kreativitas kawan-kawan, sesuai kesukaan kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan itu maunya dia warnanya beda atau dia mau nanti dikasih tambahan-tambahan lain, silakan. Nanti kalau sudah ya sama link filenya, nanti ada link pengumpulan untuk link filenya untuk ini, silakan dikirim ke link pengumpulannya nanti ya, untuk link filenya sama namanya. Kemudian untuk yang bagian teknologi, ini agak sedikit berat ya, tapi jadi gini untuk kawan-kawan teknologi, jadi ini ada beberapa codingan yang tadi ya, yang seperti kita lihat di awal, seperti mohon maaf belum ter-share screen ya. Oke. Kan ini ada codingannya kawan-kawannya di sini nih. Di inspect. Nah, ada codingan kayak gini kan? Nah, untuk itu nanti kawan-kawan sekalian ngebuat sesuai codingannya. Kita import nih. Kita buat frame dulu. Seginilah frame-nya. Oke. Kontrol. Oke. Nah, ini tugasnya untuk yang ini. Nah, ini codingannya. Ini codingan pertama. Jadi kayak gini nanti juga ada codingan berikutnya yang tingkatnya lebih tinggi jadi medium. Nanti ada codingan ketiga yang tingkatnya tuh advance. Nah, untuk tingkat yang ketiga itu kawan-kawan ya, itu opsional. Jadi nanti ini akan saya kirim lewat Stepan ya. Jadi karena tingkat ketiga ini sepertinya kalau kawan kan memang kayak cinta sama coding ya kan. Mungkin kawan-kawan bakal mau nyoba ini gimana cara bisa dapat codingan yang ini. Nah, yang ini nih. Nah, jadi ini sifatnya opsional. Kalau kawan-kawan nanti mau ngerjakan boleh, kalau enggak apa-apa. Kalau yang sifatnya adalah wajib, itu adalah yang medium sama yang isi. Ini yang mediumnya. Oke. Ya, mangga. Mungkin ini Kang, ini kan masih awal banget ya. Mungkin yang diwajibin tuh yang isinya aja dulu Kang. Oh ya sudah. Oke, baik. Masih belum ngeh gitu. Oh iya, kalau gitu yang isi aja dulu. Nanti yang medium sama yang advance nggak usah dikerjakan dulu. Kalau mau silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah, nanti ini yang kita akan bahas di minggu depannya untuk yang medium dan advance. Saya yakin kalian isi gampang itu pasti tahu banget caranya gimana ya. Nah, kalau medium sama advance nanti akan kita itukan di minggu depan. Oke, sekian dulu. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Oke, sepertinya enggak ada ya? Cukup, Mal. Ini paling Bertanya, buat yang tadi ujangan dikirim di grup aja, tadi kurang nangkep. Oh ya, ini yang jangan nanti dikirim yang di grup. About-nya, kirim di grup aja. Oh ya, siap. Nanti akan disampaikan ke Stepan untuk dikirim grup. Ada lagi? Izin bertanya, Kang. Nah, mangga. Tombol kembalinya di mana ya, Kang? Yang misalnya salah kan, Kang, nanti kembali gitu. Nggak ada ya, Kang?
misal salah, misal kayak gini nih, kayak gini kan. Nah, gitu. Ya, tombol undo ya, tombol undonya Kang. Control Z. Control Z Kang. Ya, Control Z biasa aja. Oke Kang. Oke, Makasih, Kang. ada lagi? Ada lagi? Mau Oke. nanya nih Kang. Naon. Dari apa namanya? Dari aplikasi apa? Dari Figma ini bisa gak sih diaplikasiin lagi misalnya mau masukin WebGIS gitu gimana tuh kira-kira? Bisa banget. Malah ini yang gampang. Jadi, kan kalian kalau tahu nih, kalau mau ngedesain web itu harus pakai coding, ya kan? Nggak ada orang desain web itu masukkan baru ikonnya ada gitu kan. Nah, ini tadi yang saya bilang, inilah untungnya menggunakan Figma. Kita sudah ada codingannya. Nanti kawan-kawan bisa tinggal copy paste. Ini enak banget. Jadi kawan-kawan tinggal copy paste ini aja. Copy paste, masukkan ke codingan untuk webnya. Nanti akan muncul yang sama gitu. Nah, itu nanti untuk WebGIS ya. Nah, untuk WebGIS sendiri nanti ada pelatihannya nggak, Stepan? Insya Allah nanti ada. Oh ya, sudah nanti ya, bisa direncanakan ya. Untuk WebGIS nanti mungkin akan ada, kita akan undang-undang pemateri hebat ya dari kawan-kawan yang lain juga ya. Oke. Oh ya, untuk yang Figma ini, mungkin nanti untuk angkatan 20 nih, sedikit info. Nanti itu di geografi pembangunan tuh ada tugas bikin prototipe aplikasi. Nah, kalian kalau susah-susah bikin aplikasi, ribet kan. Kayak ini gimana bikinnya ini ngoding aja nggak bisa. Pakai aja ini Figma, percaya. Pakai ini aja Figma. Pakai Figma aja, beres itu prototipenya, selesai. Kalian tinggal masukkan, ya mungkin sekitar 1 hari lah, kelar paling. Nah, selesai itu mah. Sip ya? Nah, gitu. Ada lagi kayak yang ingin ditanyakan dulu? Oke, nggak ada sepertinya ya? Oke, aman. Baiklah, terima kasih kawan-kawan untuk sekian untuk presentasi, untuk pembelajaran hari ini. Mungkin nanti saya akan mengirimkan Google Form buat pengumpulan dan juga buat penilaian kepuasan terhadap pematerian kali ini ya. Jadi dari kawan-kawan sendiri, apakah menurut kawan-kawan mau dilanjutkan pemateriannya atau sudah stop sampai sini aja? terlalu nggak seneng gitu. Ya. Baiklah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Akmal. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Ini jangan dulu keluar ya, soalnya ada pengumuman sedikit nih. Buat bulan ini nanti teman-teman yang konten kreasi juga bakal ada pelatihan atau diskusi gitu. Tanggal 2 minggu lagi untuk harinya sesuai dengan hasil diskusi dari ekosistem itu bakal untuk Brenzi pelatihannya itu akan dilakukan setiap hari Rabu gitu. Setiap hari Rabu insya Allah sore kayak sekarang gitu, kayak hari ini. Jadi kedepannya insya Allah gak bakal tabrakan sama spesialisasi lain gitu. Kayak mungkin kan kemarin ada yang double gitu kan. Insya Allah sekarang gak bakal ada lagi. Oke, sekian dari saya gitu. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan hadir. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa tadi ada tugas ya dari Kang Akmal. Semoga dikerjain, nanti bakal disediain link pengumpulannya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Akmal, Stepan. Terima kasih, Mas.